Anda merasa bahwa sistem bunyi dan ejaan bahasa Inggris tampak tidak logis bahkan kacau. Mengapa Miss dan Mouse berubah drastis dari bentuk dasarnya? Atau mengapa Divine dan Divinity memiliki vokal yang berbeda? Jawabannya tidak selalu terletak pada sistem bahasa saat ini, tetapi pada sejarah yang tersembunyi di dalam sistem tersebut. Pada kegiatan belajar ini, kita akan menjembatani dua perspektif penting dalam linguistik, yaitu sinkronik dan diakronik, serta melihat bagaimana perubahan sejarah membentuk aturan fonologik yang masih aktif dalam tata bahasa mental penutur modern. Dalam tradisi Chaucerian, studi bahasa dibedakan menjadi dua pendekatan. Fonologi sinkronik mempelajari sistem bahasa pada satu titik waktu yang diaturan yang bekerja di otak penutur saat ini. Sementara itu, fonologi diakronik mengkaji bagaimana sistem tersebut berubah sepanjang sejarah. Pada tingkat lanjut, kita menyadari bahwa banyak aturan fonologi sinkronik sebenarnya adalah fosil dari perubahan diakronik masa lalu. Artinya, apa yang kita modelkan sebagai aturan aktif hari ini seringkali merupakan hasil pembekuan dari proses historis. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa underlying representation dalam fonologi generatif seringkali harus bersifat abstrak. Perubahan paling monumental dalam sejarah fonologi bahasa Inggris adalah Great Vowel Shift GVS yang berlangsung sekitar tahun 1400 hingga tahun 1700. GVS merupakan chain shift yang menaikkan posisi artikulasi seluruh vokal panjang bahasa Inggris pertengahan. Vokal tinggi seperti I.2 dan U.2 yang tidak bisa naik lebih jauh, kemudian berubah menjadi diftong A dan AU, akibatnya Miss menjadi Mais dan Mus menjadi Mouse. Perubahan ini sangat teratur dan sistematis. Tetapi dampaknya membuat hubungan antara ejaan dan bunyi tampak tidak konsisten bagi penutur modern. Pemahaman tentang GVS menjelaskan alternasi vokal dalam morfologi modern yang tampak tidak beraturan, seperti Divine dan Divinity. Mengapa vokalnya berbeda? Karena secara historis, keduanya berasal dari vokal yang sama, yaitu I.2. Dalam Divine, vokal tersebut panjang dan mengalami GVS menjadi eng, namun dalam Divinity, vokal tersebut diperpendek mengalami lexing sebelum GVS terjadi, sehingga tidak ikut bergeser dan akhirnya menjadi I. Tanpa perspektif diakronik, alternasi ini tampak acak. Dengan perspektif historis, ia menjadi dapat dijelaskan secara sistematis. Hubungan antara sinkronik dan diakronik juga terlihat pada aturan seperti filler softening KKS. Secara historis, ini adalah hasil palatalisation dalam bahasa Prancis lama sebelum kata-kata tersebut dipinjam ke bahasa Inggris. Namun, dalam fonologi sinkronik generatif, kita tetap memodelkannya sebagai aturan aktif karena penutur modern secara intuitif mengetahui pola seperti electricity atau clinician. Disinilah muncul pertanyaan teoritis penting. Seberapa banyak sejarah yang harus kita masukkan ke dalam tata bahasa mental penutur modern? Isu ini dikenal sebagai psychological reality of history. Sebagai rangkuman, fonologi tingkat lanjut menunjukkan bahwa sistem bunyi modern menyimpan jejak sejarahnya sendiri. Pendekatan sinkronik dan diakronik bukanlah dua kutub yang terpisah, melainkan dua sudut pandang yang saling melengkapi. Perubahan historis menjelaskan mengapa sistem fonologi modern bersifat kompleks dan mengapa representation dasarnya seringkali abstrak. Refleksi untuk Anda. Bagaimana perspektif diakronik membantu kita memahami aturan fonologi sinkronik yang tampak tidak transparan dalam bahasa Inggris modern?